Aksi kakak adik Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifado Atala jadi sorotan karena membentangkan poster berisi niat untuk menjual ginjal. Ini dilakukan untuk mendapat uang untuk menolong sang ibu yang ditahan polisi tepatnya di Mapolres Tangsel. Keduanya beraksi di kawasan bundaran Hotel Indonesia untuk membebaskan sang ibu usai dituduh melakukan penggelapan uang. Awalnya ibu hanya membantu saudara ayah untuk mengurus rumahnya karena beliau bekerja di sebuah maskapai sehingga sering keluar negeri. Sang ibu dibelikan ponsel dan juga diberikan uang sebesar 10 juta untuk mengurus keperluan rumah termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, yaitu sang ibu memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu lantaran tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Bahkan Yani juga sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan pemilik rumah. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Sepasang kakak adik nekat mau jual ginjal untuk membantu sang ibu yang dipenjara akibat dituduh mencuri. Keduanya membentangkan poster berisi tawaran untuk menjual ginjal mereka di kawasan bundaran Hotel Indonesia atau HI pada Kamis sore. Kakak adik itu bernama Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifado Atala. Mereka jauh-jauh datang dari Ciputat, Tangerang Selatan ke bundaran HI untuk melaksanakan aksinya. Sontak, aksi mereka pun jadi tontonan para pengguna jalan yang melintas di sekitar kawasan bundaran HI. Nama ibu saya Ibu Syafridayani. Ibu saya hanya seorang penjual makanan rumahan. Dan awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya. Sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu, tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat, Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun. Dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain, pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan 2 penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian-perincian uang tersebut sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Ditahannya dari kemarin. Padahal di situ ibu saya sudah membuktikan
kalau ibu saya itu tidak bersalah, dan sudah terbukti banget itu catatan-catatan rinciannya. Nah, di saat ibu saya mau mengembalikan uang 10 juta tersebut, uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor itu, yang dituntut. Uangnya tidak diterima. Saya mau ngelawan orang tersebut karena orang yang udah menzolimi ibu saya itu bukan orang biasa, dia orang punya. Jadi saya rela seperti ini karena ibu yang melahirkan saya dizolimi.